Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam bagi sahabat jejak Media Tergoib dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi panjang umur, kesehatan, dan banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, saya bersama praktisi spiritual Mbah Salik mengungkap sebuah jin kalap yang berada di sungai, yang mana jin tersebut selalu mengganggu masyarakat. Untuk itu, praktisi untuk mengungkapnya. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Mas Eko Ya, dan interaksi nanti disaksikan oleh Mas Ratno. Dan mohon kita ke sana ya. oh ya, Jalan ya. ya. Izin jalannya. Awas ya, turun ya ini. Nah, jangan sampai jatuh. Nah, kita mencari sosok gaib yang ada di sana. Oh ya, Yang tadi apa? Mbak Kalap ya. ya, kalap. Oh, Itu sebuah jin yang berada di sungai. jatuh. Jatuh ini. Wah, ada itu. Iya. Wah, ada lubangnya. Ya, memang semuanya itu ada tanda jatuh itu keburu-keburu ingin tahu apa sih kalap itu. Oh iya, Di sini ada ya. mungkin di tempat yang lebih enak. Yang lebih enak ya gimana? Nggak ada lagi ini. Itu sungai sudah. Oh, Ya. Ya. Nah, itu sungai. Nah, kita ambil dari mana ya? Kalap itu dari laut apa dari sungai? Apa dari danau? ya, Karena apa? 3 sungai, 3 sungai danau ya, ya. Kan ada danau itu bisa menenggelamkan anak kecil-kecil ya, manusia. dan manusia dan anak renang-renang itu Ya. ya, itu dikatakan bakalap. Oh ya, Bakalap itu biasanya diliputi ada yang menyuruh, yaitu namanya Soroudo. Nah, Soroudo itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia itu apa tadi? Soroudo itu seperti manusia Ikan itu loh. ikan. Duyung. Putri Duyung. Hmm, Putri Duyung itu rajanya. ya. Tempatnya ada di pulau itu. Oh, Bagaimana nanti kita terangkan yang ada di pulau ini masih di sungai dulu ya. oh ya, Apa ini? Bukit ini. Nah, Wah, ya ada yang mungkin itu ada. ya. Mungkin ada tempat yang lain lebih Iya, enak gitu, enak. Mbak. Nah, ini aja. Udah. Nah, di sini ya. Nah, mari kita ambil aja. Oh, ya, Entah di sungai mana ya. Iya, Karena sungai itu banyak. Sungai mana yang kita ambil itu yang jahat itu daerah sungai mana? intinya Atau di danau-danau mana? intinya ada di sungai itu. Ya. Kita berdoa dulu ya, Ya, agar kita selamat tidak dicelakakan oleh roh gaib penunggu yang ada di sini. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bicara dengan siapa ini? Saya namanya Mbah Tirto. Mbah Tirto.
Mbah Tirto posisinya ada di mana? Saya ada di biasanya kalau musim hujan itu di daerah Caruban Saradan. Tempatnya di sungai atau di telaga itu? Saya di danau. Di danau. Ya, Danau apa kalau boleh tahu? ya di situ kan ada di selatan utara jalan ya. Oh ya, Di selatan itu ya dekat hutan itu ya. ya dekat hutan. Pemancingan itu ya. Lah itu pangkalan saya. Sesosok Mbah Tirto ini wujudnya seperti apa? Saya itu sebenarnya itu Mbak Kalap. Mbah Kalap berarti. Mbak Kalap. Mbak Tirto itu Mbak Kalap. Jadi yang selama ini menghuni sungai dan itu apa itu danau itu ya? Iya. Kalau musim hujan aja saya di sana. Kalau musim kemarau-nya? Kalau musim kemarau saya itu ada di sungai tahu Wonokromo. Ya. Sungai Wonokromo. Wonokromo sampai Madiun. Ya. Ya, Sungai Berantas itu. ya. Wonokromo sampai Madiun. Ya. Itu sampai ke Bengawan Solo. Hmm. Itu saya yang nunggu. Nah, di situ ada 5 Ya. di bagian masing-masing ya. Di Wonokromo itu 1 ya, Mbak Kalap. Mbah Kalap. Di Mojokerto itu Mbak Kalap. Saya diutus Soraudo. Tahu Soraudo? Ikan duyung. Ikan duyung itu. Nah, Itu posisinya tempatnya di mana itu cara udah? ikan duyung itu ya sama dengan siluman. Siluman dari Roro Kidul sana. Tapi bukan Roro Kidul yang asli wujud manusia dan siluman. Karena di situ ada kelompok-kelompok siluman yang besar-besar antara Soraudo, Putri Duyung itu bisa meningkatkan menjabut nyawa manusia yang urusan dengan air. Ya. Mbah Tirto ini ditugaskan untuk apa di situ? Ya, jika ada yang naasnya manusia-manusia yang sedang kena apesnya, yang nggak bisa renang, Ya, Ya. yang tenggelam itu. tenggelam di mana saja itu ya, Mbak Tirto mengutuskan karena Soraudo itu juga jin, ya siluman. Ya. Jadi sementara ini banyak korban itu Mbah Tirto ikut mencelakakan. Nah, ya seperti itulah. Oh, kenapa harus ikut mencelakakan? Lah mungkin dia nggak tahu sebenarnya itu kelalaian itu dari dia sendiri. Ya, berhubung nggak ada yang nampani, yang menangkap, saya jadikan utusannya dari Ratu Kalap, Soraudo. Lah Kalau- itu bahasa Jawa. Ya. Kalau bisa sih Mbah Tirto itu harus membantu, jangan untuk masnya untuk mengutuk, dibantu supaya apa itu para korban itu selamat. Bisa selamat. Nah, Ya itu kan maumu, saya kan utusan. iya, Utusan ikan duyung. Karena ikan duyung itu tempatnya ada di sana. kasihan korban dan keluarganya kan Di kalau tempat laut Kidul juga ada. Laut di mana-mana itu ada Putri Duyung. ya. Di negara mana-mana. Lah ini saya yang bagian Indonesia. Nah itu maunya saya acak menjadi apa ya, kalau laki diajak berteman sama Putri Duyung itu. Maksudnya yang korban. Yang korban kalau laki. Kalau perempuan Kalau perempuan ya diaturkan ke situ jadi Putri Duyung. Makanya itu siluman air. Ya, umpamanya nggak bisa nggak maksudnya untuk menolong gitu. menolong yang bagaimana? Kan misalkan aja yang korban tenggelam.
misalkan kapal tenggelam, perahu Loh. penyeberangan itu. Itu bukan hak saya. Saya itu untuk anak-anak kecil, anak-anak dewasa, anak-anak yang kelalaian di sungai-sungai, di danau-danau, di mana ya, segoro itu. Jadi Putri Duyung itu yang nyuruh. Bisa menyampaikan ke Putri Duyungnya kalau yang dilakukan itu salah. Ya bisa. Nah, tolong disampaikan yang dia lakukan itu sebenarnya salah, gitu loh. Apa Ya, kalau maunya kamu? bisa itu ya diselamatkan, bukan malah Nah. dicelakakan. Nah ya gak bisa untuk diselamatkan karena alamnya kan lain. Kan banyak manusia. Ya, Manusia memang- yang menjaga 5 ini. Wonokromo, Ya, sepanjang di Mojokerto, Kertosono, Madiun sampai Solo itu kekuasaan saya, lain dari sungai yang ada di mana itu, Porong, di Ngelawang, ya. ya lain. Jadi Putri Duyung itu nugaskan di mana-mana danau. Ya, biar tahu sejarah kamu tuh. Tapi Ulah. tujuannya itu loh yang membuat resah masyarakat gitu. Kasihan. Terus maunya apa kamu? Ini intinya itu kalau memang ada sesosok anak kecil atau orang dewasa tenggelam, kan ada korbannya itu sampai berhari-hari nggak bisa ketemu ya. Banyak. Nah, makanya itu kalau bisa itu kan dari gaib. Nah, Nah, kalau bisa itu jangan disembunyikan. oh diunculkan gitu. Iya. Terus saya makan apa? Loh, Cari yang kan lain. dialihkan bisa toh. Gitu. Dialihkan. Kurang bisa tahu ini dari gerakan-gerakan bumi air ya. Karena sungai-sungai banyak ini. Nah, terus permohonan kamu. Kalau saya kabulkan, Ya, kamu beri apa? Kira-kira. memang Mbak Tirta itu inginnya apa sih supaya Tidak terjadi masyarakat ini kayak nggak gitu, terjadi. kecelakaan atau tenggelam gitu. Ya, Inginnya apa? saya harus dipindah ya. ya. Hanya itu permohonanmu. Terus yang duduki ini siapa? Kan masih ada teman-temannya gitu. Teman-temannya nih dikasih tahu juga boleh menempati di situ sesuai dengan nama kalap atau sesosoknya. Asal nggak boleh mencelakakan orang. Nah, itu loh, asal nggak boleh mencelakakan, kasihan. Awalnya saya tadi penyembunyian saya di Caruban disyaratkan ya. Pindah di mana saya? Nggak dipindah nggak apa-apa, asal kan Mbak Tirto itu sama rekan-rekannya nggak sampai merugikan orang lain lah gitu loh. Kalau bisa membantu. Nah, gitu. Iya, karena apa? Banyak itu yang kelalaian manusia. Sudah tenggelam ya. Boleh. Juga gitu loh. Mohonan dan untuk mengganti saya yang ada di sungai-sungai di mana tempat Mbak Tirto yang mau atur aja kepada Putri Duyung tadi itu. ya. Tujuannya kan bagus. Apa bisa yang ngutus bisa didatangkan? Nah, Ya bisa Ya, Ya, biar saya yang datang. ngomong. ya. Ya, tolong didatangkan Biar ya. kamu aja yang ngomong. Ya, ya, Kalau itu boleh ya saya nurut aja. ya. nggak apa-apa. Nanti Ya, nggak apa-apa. saya bisa menyampaikannya. Tolong didatangkan ya. Saya datangkan ya. Ya. Ya, Putri Duyung sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muslim apa enggak? Waalaikumsalam. Saya bicara dengan siapa ini?
Saya penjaga Istana Siluman Putri Duyung. Kalau boleh tahu namanya? Kenapa kamu ingin tahu nama saya? Ada apa? Ya, kan lebih enak kalau tahu namanya, cara memanggilnya gitu. Tempat saya ada di kutub Utara, jauh ya, kutub selatan. kutub selatan. Apa benar Anda yang mengutus Tirto untuk menjaga Sungai Wonokromo sampai Bengawan Solo? Benar. Itu Putri Duyung. Saya penjaga. Saya teman, ya dikatakan teman, penjaga dikatakan penjaga. Saya pendamping Putri Duyung. Pendampingnya ya. Jadi dikatakan suaminya. Suaminya. Suami Putri Duyung memutuskan saya yang dikasih masuk dulu kepada siapa itu? Kamu menurunkan ke sini kok berani-berani? Ya, kami memang sengaja untuk menghadirkan jenengan. Tadi Mbak Tirto awalnya saya tarik, dan saya juga ingin bicara dengan Putri Duyung, makanya saya hadirkan, ingin tahu, mengungkap. Makanya Ya, Mbah Tirto itu namanya Mbak Kalap. ya, Nah, ilmunya sudah dideteksi sama praktisi spiritual. Itu juga kalap untuk membantu mencari orang-orang yang tenggelam. Itu saya tahu. Oh, tugasnya. Memang Mbak Kalap itu tugasnya itu mendelepkan. Apa itu? menenggelamkan. Menenggelamkan. Kenapa Tirto. harus gitu? Nah, bisa kan anak kecil ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, yang bapaknya kerja, yang anaknya sendirian main-main, ibunya tidur, anaknya ke sungai main-main, nggak tahu sifatnya sungai-sungai, akhirnya ke dalam. Jadi selama ini Selama itu anaknya itu ya kelalaian. Mbak Kalap itu menyerupai membo-membo bapaknya atau itu. Nah, itu perlu diwaspadai karena saya menugaskan menenggelamkan untuk diaturkan ke Nyai Duyung. Nyai Duyung. Nah, di sana sebagai teman. Makanya semuanya itu sudah diatur bagian-bagian itu. Saya mau tanya, Hmm. apa Anda ini ikut urusan campur tangan juga sama Tirto untuk mencelakakan orang-orang? Loh, memang itu saya yang nyuruh. urusannya. Utusannya saya istri Duyung. Iya. Itu istri saya. Oh. Saya itu kakangnya. Eh, Ada apa-apa saya adang. ya. Jangan ikut campur mengenai tenggelamnya anak dan siapapun yang urusan ke air. Anda Islam. Nah, Islam. Nah, Islam itu kan damai. Ya. Anda kan juga sudah mengucapkan salam. Ya. Kenapa Anda mencelakakan? Iya, ya. Nah, makanya itu. Kenapa ya? Islam itu damai. Anda harusnya menolong, bukan mencelakakan. Nah, itu. Minta maaf ya. Kalau begitu saya harus meninggalkan di laut ya. Boleh Ya. di laut, asalkan satu. Nah, sudah mengucapkan seperti Ya. itu, saya harus ke tempat yang lain. Intinya itu nggak boleh mencelakakan orang lagi. Ya. Yang namanya mendo-mendo, menyerupai. Gimana ini Putri Duyung permohonannya dikabulkan? Ya. Boleh, Boleh. boleh. Ya alhamdulillah kalau mau. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Anda Nah. Putri Duyung. Tirto Mbak Kalap yang di mana saja
yang urusan yang saya kembali ikut saya. Disuruh para Suruh. pengikut-pengikutnya itu. Karena ini nanti kalau ketemu tukang kalap, Iya. praktisi hilang semua, Ya dipindahin. dipindah semua, Nah, makanya. diaturkan. Nah itu Toro sendiri. Maka Makanya dari itu sebelum terjadi harus memperbaiki diri. Hilangkan Nggak boleh. sifat buruk. Iya. Ya, maaf ya, Iya, nanti saya rapat sendiri karena bulan-bulan yang akan datang nanti itu semuanya apa ya, mutasi. Nah, tahu mutasi, dipindahi semua, Ya. pergantian kekuasaan. Jadi saya minta maaf sebelumnya yang kereng-kereng gimana. Ya karena di sana kalau nggak gitu nyasar nanti. Ya. Tirto itu sering kalau nggak makan anak tenggelam, kalau ketiga ya Ya. itu bisa mencelakakan di rel sepur Saratan. Nah, gitu. Itu juga dikasih Nggak tahu. boleh itu. Ya. Intinya mencelakakan orang itu nggak boleh. Minta maaf, Ya, saya maafkan. saya tidak mengulangi lagi Ya. untuk menenggelamkan, menyuruh Tirto. Iya. Ya. Kamu kok bisa aja sih? Ya, soalnya selama ini banyak saudara-saudara kita jadi korban. Itu tadi siapa sih? Katanya menurunkan saya. Itu teman saya, kru saya. jadi gini, Anda saya yang datangkan untuk bisa diajak bicara sama enaknya gitu loh. Fraksi. Ya, Kalau sampean nggak mau ya terpaksa kita bertindak ntar. ya maaf ya. Ya, Ya, saya maaf. maafkan. Ya nggak apa-apa. Saya nggak mengganggu lagi untuk Ya. menenggelamkan manusia-manusia Iya. yang tidak berdosa. Hilangkan sifat buruk. Karena dulu itu pernah itu praktisi spiritual mencari di daerah itu Juanda itu ke sana itu, Segoro itu. Mencari tahun berapa itu orang 13. Anda yang mencelakakan. Ya, ditolong dengan itu praktisi itu. Ya. Jarak jauh, akhirnya ditemukan semuanya. Iya, ya. Pulang. Oh ya, makasih. Aduh, Aku. Demikianlah pembuktian mediumisasi bahwa kalap itu memang benar-benar ada yang tugasnya untuk mencelakakan manusia, menenggelamkan di sungai. Mungkin Pak praktisi spiritual Mbak Salik bisa nggak untuk menjelaskannya? Ini saya jelaskan, memang kalap itu ada. Itu Ya. sudah zaman dulu dikatakan ada kalap loh rek ya. Ya, Nah, hati-hati di sungai ya. Gini ya, yang jelas punya anak dewasa, anak kecil, jangan sering ke dekat-dekat sungai ya. Karena sungai itu banyak kalap. Kalau tenggelam anaknya karena membo-membo. Ya, membo-membo itu yang nanti yang rugi siapa? ya, Anak Anda sendiri. Jangan ke danau mancing-mancing ya. Nah, jangan coba-coba ke danau. Kalap itu nyerupai gini ya. Nah, ini orang cantik tapi minta tolong. Akhirnya disaut sendiri. Gitu ya. loh. Mbak Kalap itu gitu. Tapi posisinya di atas air itu menyerupai manusia. Manusia cantik tapi minta tolong. Akhirnya nanti diambil dia, langsung Ditarik-tarik kejegur. bawah. Ya. Lah, si anak kecil itu bisa menjadi itu ibunya itu kan langsung kejegur ya. Ya. Nah, ada yang abe-abe gini ya. Nah, karena itu pengalaman saya sering mengetahui kalap Iya, ya. di sungai-sungai itu
itu saya lawan, langsung saya usir. Kalau Iya, ketemu iya, saya langsung saya awek gini, kamu dari mana, kamu diutus siapa, Iya. langsung saya usir. Itu tugas kita. Iya, Ya. iya. Hanya itu yang saya sampaikan. Salam dengan orang se-Indonesia Iya. atau di mana tempat yang dekat sungai, diawasi anaknya.